Selamat datang di channel saya, Dre Satria. Oke, saya harus kasih selamat dulu kepada Barcelona, kepada fans Barcelona, kepada bapak-bapak gondrong yang suka Oscar Mingueza. Selamat, karena Barcelona menang Copa del Rey. Oke, saya ingin membahas dua pertandingan hari ini, yaitu pertandingan Copa del Rey antara Bilbao melawan Barcelona. Terus kemudian yang kedua ada pertandingan FA Cup semifinal Chelsea melawan Manchester City. Ini ada pertandingan yang seru juga, guys. Oke, bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya, guys, supaya saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Kita akan mengulas pertandingan pertama dulu antara Bilbao melawan Barcelona. Pertandingan Bilbao melawan Barcelona ini adalah pertandingan dua tim peraih Piala Copa del Rey terbanyak, guys. Yang pertama itu Barcelona dengan kemenangan kemarin, itu berarti Barcelona sudah mengoleksi 31 Piala Copa del Rey. Yang kedua ialah Bilbao dengan 23 piala, dan yang ketiga itu baru Real Madrid dengan 19 piala. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya, guys. Di pertandingan ini Barcelona menerapkan formasi 3-5-2. Di depan itu dua penyerang, yaitu antara Griezmann dan Messi. Saya agak kurang suka dengan Griezmann. Saya ketar-ketir di pertandingan ini, kok Griezmann main, apakah dia bisa ngegolin apa enggak, tapi ternyata bisa ngegolin, guys. Terus kemudian di tengah itu ada De Jong. De Jong ini biasanya kan di beberapa pertandingan terakhir dia ditaruh sebagai defender di back belakang, dan di pertandingan ini dia dinaikkan menjadi di tengah, guys, dan bermain sangat bagus sekali. Dia bikin cetak 1 gol dan bikin assist 2. Oke, terus kemudian di belakang Pique sudah kembali bermain ditemani oleh Mingueza dan Lenglet. Oke, seperti apa sih jalannya pertandingan ini? Seperti orang yang sudah memperkirakan, Bilbao itu parkir bus, guys. Jadi Bilbao itu benar-benar di pertandingan ini parkir bus dan hanya bertahan, dan Barcelona itu sepanjang babak pertama itu menggempur Bilbao, guys. Tapi di babak pertama Bilbao ini begitu kuat, jadi mereka bertahan dengan begitu baik sehingga Barcelona ini susah untuk menembus pertahanan Bilbao. Dan akhirnya di babak kedua itu entah kenapa pertahanan Bilbao itu cenderung menurun, guys. Jadi nggak sekuat di babak pertama, dan akhirnya ada ruang untuk Barcelona masuk dan Griezmann cetak 1 gol. Oke, setelah Griezmann cetak 1 gol itu Bilbao masih bertahan, guys, dan akhirnya lahirlah gol kedua, yaitu gol dari De Jong. Skor jadi 2-0. Nah, dari sejak itu Bilbao kepengen, karena sudah ketinggalan 2-0, mereka kepingin menyerang. Nah, dan akhirnya pertahanan mereka pun semakin longgar, dan pertahanan semakin longgar, Barcelona bisa masuk, dan akhirnya lahirlah gol ketiga dan gol keempat, guys. Di pertandingan ini tuh Barcelona bermain baik sekali, guys, dan penguasaan bolanya tuh sampai 77% untuk Barcelona. Jadi semua lini, semua pemain itu bermain dengan baik sekali. Oke, itu adalah ulasan pertandingan antara Bilbao melawan Barcelona. Selamat ya, Barcelona sudah memenangkan gelar pertama mereka musim ini. Setelah mereka musim kemarin itu amburadul ya, guys. Banyak sekali masalah internal, masalah keuangan, masalah dengan Messi, dan akhirnya musim ini dapat 1 piala, yaitu Piala Copa del Rey. Semoga nanti di La Liga Barcelona bisa dapat lagi 1 piala La Liga. Oke, kita ke pertandingan kedua. Ini adalah pertandingan semifinal FA Cup, yaitu antara Chelsea melawan Manchester City. Dan secara mengejutkan Chelsea menang 1-0 melawan Manchester City. Bayangkan, Manchester City itu musim ini itu begitu kuat, begitu dominan, dan Chelsea bisa mengalahkan, bisa menyingkirkan Manchester City. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya, guys. Line up-nya dulu. Di kubu Chelsea dulu. Di kubu Chelsea ini penyerangnya tuh Timo Werner.
ini tumben-tumbenan Timo Werner jadi penyerang, biasanya kayak Havertz, dan saya nggak ketar-ketir juga apa dia bisa bikin gol apa enggak di pertandingan ini ya. Yang pertama itu sebagai penyerang yaitu Timo Werner ditemani oleh Mason Mount dan Hakim Ziyech. Hakim Ziyech ini juga tumben-tumbenan juga dia main ya. Terus kemudian di tengah itu ada Kante sama Jorginho. Jadi duet Kante Jorginho nih bagus sekali di pertandingan ini guys. Mereka menguasai lini tengah, mereka bisa menjaga pertahanan Chelsea di lini tengah dengan baik. Dan kemudian di belakang ada Silva yang main lagi. Terus kemudian kipernya tuh Kepa guys. Biasanya kan Mendy, ini kok malah Kepa. Saya juga agak ketar-ketir, wah ini Kepa blunder lagi nggak? Soalnya dia kan sering bikin blunder gitu guys. Oke, kita ke kubu City ya guys. Di kubu City ini anehnya guys, itu nggak menurunkan benar-benar full tim. Oke, kita lihat dulu line up-nya. Itu penyerangnya Gapsus, kemudian di bawah ada Kevin De Bruyne ditemani oleh Sterling dengan Ferran Torres. Dan Riyad Mahrez nggak main, Gundogan nggak main, terus kemudian Phil Foden juga nggak main. Jadi City ini nggak benar-benar menurunkan full tim. Oke, kita langsung ke jalannya pertandingan guys. Kalian pasti penasaran jalannya pertandingan ini ya guys. Anehnya guys di pertandingan ini itu Chelsea itu bisa mengimbangi City guys. Jadi pertandingan itu berjalan dengan seimbang. Dan duet Jorginho Kante ini itu benar-benar bisa meredam serangan-serangan City. Kalau di City ini kan kalau dilihat itu cuma De Bruyne, Kevin De Bruyne yang benar-benar bekerja keras, dan Sterling juga mainnya kurang bagus. Jadi lini tengah ini benar-benar dijaga dengan baik oleh Chelsea. Kalau kalian bisa lihat tendangan ke gawang dari Manchester City ini 11 dan yang shot on targetnya cuma 3 guys. Jadi kalian bisa bayangkan City itu cuma bisa melakukan shot on target 3 aja. Jadi Chelsea ini benar-benar bertahan dengan baik, dan Chelsea juga sedikit-sedikit menyerang guys. Chelsea juga sedikit menyerang. Jadi pertandingan itu lebih banyak berkutat itu di lini tengah gitu guys. Dan ya memang sedikit shot on targetnya, dari Chelsea 3, dari City 3. Jadi memang rada sedikit membosankan, tapi ya selamat Chelsea bisa bertahan dengan baik melawan tim sebesar Manchester City. Dan untungnya juga Manchester City nggak full tim, sehingga di lini tengah itu Chelsea menang. Jadi duet antara Jorginho sama Kante ini benar-benar duet yang solid sekali. Dan untungnya juga di pertandingan ini Kepa yang jadi penjaga gawang yang sering blunder itu bisa menjaga gawang dengan baik dan mencatatkan clean sheet. Dan golnya itu kan dimulai dari serangan balik. Jadi Mason Mount ngoper ke Timo Werner, terus Timo Werner ngoper ke Hakim Ziyech, dan akhirnya Hakim Ziyech bisa ngegolin gitu kan. Dan di akhir pertandingan Thomas Tuchel itu bilang kalau Chelsea sudah bermain dengan baik sekali, mereka bermain dengan berani gitu guys ya, melawan tim sebesar Manchester City mereka bermain dengan berani. Dan oke, ini kan pertandingan semifinal, jadi Chelsea berhasil melaju ke final seperti tahun lalu di final melawan Arsenal dan akhirnya kalah di bawah Lampard. Dan ini kan nunggu pertandingan semifinal yang lain antara Leicester City melawan Southampton. Dan kalau menurut saya sih mungkin Leicester City yang menang, jadi nanti finalnya Chelsea melawan Leicester City. Dan kalau menurut saya sih, saya juga kurang tahu siapa yang bakal menang, tapi kalau dilihat dari kualitas pemain, dari permainan, itu Chelsea lebih unggul. Semoga Chelsea bisa menang tahun ini. Oke guys, itu adalah ulasan pertandingan saya, pertandingan semifinal FA Cup antara Chelsea melawan Manchester City, dan selamat Chelsea menang dan maju ke final. Oke, terima kasih guys sudah menonton video saya sampai habis. Bagi kalian yang suka sepak bola dan belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya itu semakin semangat untuk bikin video-video tentang sepak bola. Terima kasih ya guys, kita ketemu lagi di lain waktu. Ciao.